Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini sekarang saya akan membahas tentang bab 9 client server atau kuliah basis data. PPT ini dibuat oleh Mutianisa Dewi dengan NRP 74110318 2D3 Teknik Informatika A. Lecture Rengga Semara Eskom UCE. Pokok bahasan dari bab ini adalah: pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah arsitektur client servernya, yang ketiga adalah pengaksesan query pada basis data client server. Tujuan dari pembelajaran bab ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep basis data client server, mahasiswa mampu memahami arsitektur client server, dan mahasiswa mampu memahami pengaksesan query pada basis data client server dan bagaimana perangkat lunak client server itu sendiri. Pendahuluannya seperti biasa, kita akan membahas sedikit saja tentang pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Beberapa faktor yang mempengaruhi pada fungsi client atau server, keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN, WAN, dan komunikasi. Decrease dari biaya. Beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur dari client server itu sendiri adalah server memainkan peranan yang dominan sebagai arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Pada model ini, layar dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis, prosedur, atau konsen yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien sendiri di sini berisi antarmuka, GUI, dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit atau passing memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke memakai dalam format GUI, sehingga akan sangat membantu user dalam pengaksesan query pada basis data client server. Suatu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS server pada data server. Setiap klien harus menggunakan keyword SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL server meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dapat memerintah perintah SQL. Pada bab ini kita juga mempelajari bagaimana cara pengaksesan query. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Beberapanya diantara seperti klien melakukan parsing query, pemakaian, dan memecahnya ke dalam sejumlah query dependent untuk setiap tempat. Yang kedua adalah setiap query tersebut dikirim ke server sesuai. Selanjutnya, setiap memproses query lokal dan mengirim relasi hasil dari klien. Dan selanjutnya adalah klien mengkombinasikan hasil query untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Dalam DBMS yang banyak digunakan, modul perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi distribusi untuk beberapa tempat server, suatu query atau transaksi untuk melakukan supervised eksekusi. Fungsi lain yang dikontrol oleh klien adalah menjamin konsistensi dari copy replika dari item data dengan teknik concurrency control.
Nah, satu lagi fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data terpusat tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Seperti ini disebut dengan transparansi. Ringkasan dari bab ini adalah konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan klien. Kenapa disebut dengan three-tier? Karena ada 3 yang menggabungkan. Selanjutnya adalah pengasihan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server. Dan setelah server mengirimkan hasil dari ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asalnya. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Dan soal yang pertama, client server sistem client server itu apa sih? Jawabannya, sistem client server adalah server mengirim data dan klien mengakses data, sehingga server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi. Arsitektur client server yang ada sekarang merupakan perkembangan dari sistem terdistribusi. Jelaskan bagaimana pengasihan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Pertama, klien melakukan parsing query pemakai dengan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery dan memproduksinya hasil dari query asal dikirim. Dengan perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Perangkat lunak yang diperlukan sebagai sistem ini adalah perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan pembahasan dari bab yang saya sebutkan ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terus ya, lihat presentasi Mutia.